orang ngerti siki, orang bakal ngerti besok. Artinya apabila kita tidak tahu sekarang, niscaya tidak akan tahu kelak. Lah, bangsa ini mesti waspada atas kelangkaan pangan pada tahun 2025 dan 2026. Bul putih kuku semenyan, sari-sarine itulah yang menjadi dedaharane para gaib. Sinergitas antara kegaiban dan makhluk bumi, khususnya kepada manusia, kegaiban para dewa, kegaiban para arwah terdahulu dengan manusia yang masih hidup. Kuncinya apabila di tanah Jawa, saya mengatakan apabila di tanah Jawa, bukan di tanah Arab, bukan di tanah Amerika ya. Apabila di tanah Jawa, ibaratnya pinnya kalau istilah ATM itu adalah bunga dan kemenyan. Mesti memahami persis. Laksitaning kodrat, laku lajering sukmo, laksitaning kodrat, laku lajering angkara murka. Tapi ulo salam yo atur bagya wis Nusantara. Wilayah jati nuhun ya jati leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Saya sering menyampaikan kata hajat leluhur Nusantara, di mana memang semestinya bangsa ini memahami persis apa hajate leluhur Nusantara, bukan kebalikannya. Memahami hajate leluhur Amerika, memahami hajate leluhur Saudi Arabia. Nah, ini tentunya kita perlu mengcross-check ya, bukan berarti saya antipati, saya benci kepada Amerika, saya benci kepada Saudi Arabia, tidak. Namun kita mesti memelihara keyakinan kita, memelihara kapitayan kita, kepercayaan kita, di mana kita juga punya kapitayan. Dan kita telah terbukti hanya Nusantara inilah yang menjadi tuan rumah seluruh agama. Yang bisa menjadi tuan rumah seluruh agama itu ya hanya Nusantara, khususnya di orang Jawa khususnya. Karena apa? Yang memangku seluruhnya, yang memangku suku-suku dan bangsa-bangsa di Nusantara ini ya niscaya adalah orang Jawa. Untuk itu salah satu bukti sebagai pemimpin Indonesia atau Nusantara rata-rata adalah orang Jawa. Ini dari A sampai dengan Z, artinya saya mengutarakan dari zaman Adam sampai dengan sekarang, dari mulai Nusantara keturunan manusia ini ya pemimpinnya rata-rata adalah orang Jawa. Saya akan menguraikan bahwasanya wong Jawa saiki wis ilang lan Jawane. Wong Jawa wis ilang Jawane, keporo malah-malah, atau sekarang itu tinggal jawabannya. Jawab, domongi jawab, rewel, ngeyel, dan sebagainya. Lah ini kasunyatan. Kasunyatan yang kita alami sekarang, orang Jawa untuk mengenali sopan saja sudah kesulitan. Untuk mengalami tata krama, budi pekerti, trap susila, subasita, apalagi unggah-ungguh negoro atau udo negoro, ini sudah kehilangan jejak sama sekali. Apalagi yang sejauh ke dalam sana, dalam arti nilai-nilai spiritualnya yang betul-betul tidak katanya. Kalau mohon maaf, kalau orang Jawa mengatakan setan, ya bagaimana kita itu bisa mengenali setan? Bukan menyaksikan, namun tidak ada kasunyatan. Umpamanya, saya bersaksi adanya Tuhan umpamanya, dan saya menyaksikan seseorang atau Muhammad itu utusan Tuhan. Ya boleh-boleh saja, namun kesaksian ini mesti dinyatakan. Dari sisi mana kita bisa mengatakan demikian? Dari sisi syariatnya, dari sisi hakikatnya, dari sisi tarekatnya, ya dari sisi makrifatnya itu seperti apalah. Semestinya kita jangan kehilangan tongkat yang kesekian kalinya. Artinya Indonesia pernah dikatakan ada negara Hindu di Indonesia, contoh Mataram kuno itu dinyatakan Mataram Hindu. Lalu pernah pula dinyatakan menjadi negara Islam, contoh Demak itu katanya negara Islam atau Mataram Islam. Lah ini kasunyatan yang menurut saya tidak pas. Kalau saya boleh mengungkapkan, belum pernah sekalipun Indonesia menjadi negara agama. Nusantara ini belum pernah sekalipun menjadi negara agama. Lah saya akan menyampaikan kali ini, hal yang saya sampaikan ini adalah sangat wigati munggu orang yang meyakini dan yang meyakini bukan mempercayai saja, namun meyakini. Bukti daripada orang yang beriman itu adanya percaya adanya hal yang gaib. Artinya nanti adanya kalau di dalam agama itu berkobar-kobarnya api neraka yang menyala-nyala,
yang konon ceritanya bahan bakarnya dari kaum-kaum yang kafir umpamanya seperti itu. Lah, ini mesti kita nyatakan. Namun kalau Kapitayan Jawa khususnya adalah sederhana. Orang ngerti siki, orang bakal ngerti besok. Artinya apabila kita tidak tahu sekarang, niscaya tidak akan tahu kelak. Lah, semestinya kita bisa menghubung yang dimaksud kegaiban itu dari sekarang, bukan nanti kegaiban menghubung kegaiban itu nanti setelah mati, yaitu percuma saja. Karena apa? Orang ngerti saiki tidak tahu sekarang, ya tidak usah cerita besok di hidup setelah mati atau di akhirat, tidak usah. Jadi kalau mau cerita kelak ya mesti harus mengalami sekarang. Yang saya maksud, andai kata ingin mengatakan setan, ya mengenali setan pada dirinya sendiri, atau bagaimana unsur-unsur setan dan sebagainya, atau tapa berata ngebleng, atau pati geni 7 hari 7 malam umpamanya. Lah, ini contoh daripada Kapitayan orang Jawa atau Kapitayan orang Nusantara. Intinya saya akan menyampaikan kali ini, bangsa ini sesuai hasil saya menghubung kepada hal-hal kegaiban sekali, bukan gaib-gaib, namun antara gaib sejati dan gaib yang tidak sejati itu pun mesti ada perangan, ya, ada perangan, mesti memahami persis. Laksitaning kodrat laku lajering sukmo, laksitaning kodrat laku lajering angkara murka. Lah, ini semestinya kita bisa membedakan. Saya akan menyampaikan mengenai berita dari kegaiban yang bahwasanya bangsa ini, sekali lagi, bangsa ini mesti waspada atas kelangkaan pangan pada tahun 2025 dan 2026. Mungkin tahun 2024 sekarang beras di kampung saya sudah 15.000, apalagi nanti tahun 2025. Lah, kasus nyatanya sekarang musim tanam gagal tanam. Artinya kalau istilah Jawa sekarang itu masa rendeng, ya. Masa rendeng ternyata ya tidak ada air yang memadai untuk cocok tanam. Dan lalu saya akan menyampaikan bahwasanya mesti kita itu kembali kepada nilai spiritual asli Nusantara. Lah, kalau boleh saya menyampaikan, ya bukan menyampaikan, saya menyampaikan bahwasanya ada hal atau ada kegaiban yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi, ada kegaiban yang perlu saya sampaikan khususnya kepada bangsa Indonesia semua, dan terkhusus lagi untuk para petani. Para petani ini kan ya petani-petani semua, para itu kan banyak. Para petani bahwasanya akan terjadi kelangkaan pangan niscaya pada tahun 2025 dan puncaknya mungkin adalah 2026. Dan pesan ini mesti saya sampaikan khususnya kepada bangsa Indonesia, lalu khususnya lagi kepada para petani dan pejabat, bagaimana ya sekarang iguh vertikale karena akeh udan langka banyu. Ya, kasus nyatanya kemarin saya perjalanan dari Jawa Tengah sampai ke Jawa Timur sampai ke Malang, saya lewat jalan tol, semua tanah tada hujan atau sawah tada hujan tidak bisa layak tanam. Sekali lagi, layak tanam. Tada hujan, sawah tada hujan tidak bisa layak tanam, airnya tidak memadai untuk bercocok tanam. Dan lalu bahwasanya ada semacam sumpah serapah juga boleh, ada semacam upata juga boleh, ya, ada semacam sumpah serapah yang perlu saya sampaikan dari kegaiban Dewi Sri, ya, Dewi Sri dan kegaiban Jan Banujan. Ya, mengapa kalau dulu mau tanam menghormati kepada Dewi Sri, ya, kegaibannya Dewi Sri, dewinya sandang pangan atau dewinya padi, dan Jan Banujan atau kepada dewa yang menurunkan hujan taruhlah. Lah, sekarang kok tidak ada sama sekali, ya. Lah, khususnya yang diharapkan adalah bul putih kuku semenyan. Sari-sarine itulah yang menjadi dedaharane para gaib, sinergitas antara kegaiban dan makhluk bumi, khususnya kepada manusia, kegaiban para dewa, kegaiban para arwah terdahulu dengan manusia yang masih hidup. Kuncinya apabila di tanah Jawa, saya mengatakan apabila di tanah Jawa, bukan di tanah Arab, bukan di tanah Amerika, ya,
apabila di tanah Jawa ibaratnya pinnya kalau istilah ATM itu adalah bunga dan kemenyan. Mengapa sekarang musim cocok tanam tanpa ada segelintir menyampun, tanpa ada bunga keharuman sedikit pun untuk mensinergikan antara kegaiban Dewi Sri, kegaiban Jan Banujan kepada unsur kehidupan manusia atau para petani di muka bumi ini. Maka saya menyampaikan ini demi kepentingan dan kemaslahatan umat kalau kata Pak Kiai, atau demi memayu hayuning bawono. Seyogianya kembalilah kepada spiritual asli Nusantara yang menghormati kepada kegaiban, atau yang niat brayan urip kepada kegaiban, bukan menyembah. Namun kamu jangan mengganggu saya juga tidak akan mengganggumu. Lalu dengan cara membakar kemenyan, mencausi bunga dan kemenyan, dan lalu ubur rampe lainnya ya taruhlah sesaji lah. Itu diantaranya ada pirantinya, biasanya adalah cak bakal kalau istilah Jawa Timur, kalau di sini ya jajan pasar dan sebagainya. Lah, ini merupakan hal yang wajib. Sekali lagi, sesaji ini demi penghormatan kepada yang gaib adalah hal yang wajib untuk kedepannya. Kalau sekarang disanggah dan dibantah, monggo saja. Mungkin mohon maaf ya, apa-apa serba tahlilan, mungkin apa-apa serba yasinan, mungkin ya monggo saja. Namun itu bukan budaya asli Nusantara. Lah, bagaimana dengan kakek nenekmu yang semestinya dikirimnya itu dengan budaya asli spiritual Nusantara, dengan kegaiban di Nusantara yang semestinya dikirim atau disambung juga dengan budaya asli Nusantara, dan lalu tahu-tahu ada kiriman, mohon maaf, ibaratnya kita binatang kambing, herbivora dan karnivora dan sebagainya, kita itu dikasih makan daging, ibaratnya kambing dikasih makan daging. Kira-kira cocok nggak ibaratnya ya? Bukan saya mengibaratkan keluhuran dengan kambing, perumpamaannya adalah demikian. Maka saya menyampaikan ini adalah saya merasa wajib. Tidak usah dipercaya, nggak masalah ya. Teruskan dalam kamu melaju kepada kepercayaanmu yang cukup mungkin menyembah patung-patung, padahal menurut Jawa aslinya tidak ada patung, dan lalu teruskan dalam menyembah batu-batu. Bukan orang Jawa yang menyembah batu, nyatanya mohon maaf, mungkin ada yang jauh-jauh ke sana kemari juga hanya mendatangi batu. Lah, ini kasus nyata, saya tidak akan merendahkan ya. Namun saya mengajak dan menyampaikan pesan bahwasanya kembalilah kepada budaya spiritual asli Nusantara untuk kita secara seksama bisa memayu hayuning bawono. Intinya kali ini saya menyampaikan ada pesan dari kegaiban Dewi Sri dan Banujan yang seyogianya kita kembali kepada nilai spiritual asli Nusantara, yaitu ada wiwitan dan ada jabelan. Saya rasa demikian. Terima kasih.